Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Oner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Jadi di video kali ini kita bukan tutorial ya. Jadi di video kali ini isi videonya adalah question and answer. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ada di Sobat Oner ya, di pikiran kita gitu. Dan ini berbagai pertanyaan yang akan saya jawab. Di sini pertanyaan pertama tuh mungkin ya, apakah kita melakukan settingan ini berdampak, untuk ojol kita? Nah, itu saya akan jawab yang pertama ya. Jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Saya jawab yang iya-nya dulu. Ini bisa berdampak ke akun Sobat Olener apabila akun Sobat Olener itu memiliki riwayat yang bagus. Nah, jadi di sini kita meningkatkan dari segi performa dari device itu sendiri. Dari akun itu adalah opsi jangka panjang ya. Jadi jangka panjang. Kenapa jangka panjang, Bang? Karena kita melakukan aktivitas ngebit itu secara teknis itu sudah bagus sekali dengan melakukan settingan APN, DNS, opsi pengembang, dan settingan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang settingannya itu fair use ya, jadi yang bisa dipakai secara legal ya. Itu akan meningkatkan performa jaringan, stabilan GPS, kepresisian GPS, dan ping ke server itu lebih baik ya. Nah, itu yang pertama. Jadi opsinya itu jangka panjang ya. Jadi Sobat Owner tidak terkendala dengan hal-hal teknis dan teknikal. Tidaknya kenapa Bang? Dan tidaknya itu disebabkan ya setelah melakukan settingan apakah langsung gacor? Mungkin ada pertanyaan di benak Sobat Owner seperti itu. Yang kedua ini ya, yang tidaknya. Jadi yang saya jawab tidak itu tidak instan ya, tidak langsung instan ya. Sobat Owner sudah melakukan settingan tapi tidak berasa dampaknya. Tidak ada yang namanya instan ya Sobat Oner. Itu dipengaruhi kenapa Bang? Iya itu dipengaruhi performa akun Sobat Olener. Ini bagi yang sudah lama ngebit ya. Maksudnya itu riwayat akunnya dan segala macam. Tidak dalam jangka instan ya. Saya bilang tidak ada pengaruhnya dengan performa, dengan riwayat, bintang dan segala macam. Tapi dapat memperbaiki kestabilan device Sobat Olener ya, stabilan device dan sistem membaca sebenarnya lebih siap karena di server itu mencatat yang namanya IP address, kekuatan jaringan, ID driver, geolokasi driver dan lain-lain performa yang terakhir ya. Jadi di situ bisa kita dapati ya nilainya. Jadi gimana dong Bang ya? Ya saran saya itu Sobat Owner lakukan terapi ya 1 sampai 2 bulan ya. Kenapa sampai 1-2 bulan Bang? Nah Sobat Owner bisa mengetahui manfaatnya ketika Sobat Olener anyep dan masa volume ramai ya. Jadi di sini kalau Sobat Olener kemampuannya bisa cuma 15 orderan, insya Allah di menyeting hal-hal yang seperti ini, hal-hal teknis seperti ini jangka panjang, itu akan meningkatkan orderan Sobat Olener, kemampuan akun Sobat Olener karena Sobat Olener tidak terkendala yang namanya hal teknis ini ya. Ini penting bagi saya makanya di channel ini hanya membahas hal teknis agar relatable dengan Sobat Owner bisa dipakai semua ya. Nah, itu dia ya. Nah, itu diingatkan. Jadi Sobat Owner bisa lihat settingan apa saja dan bagaimana bisa dilihat di sini ya. Dan saran saya untuk yang Sobat Owner melakukan settingan ini dicoba dulu 1 sampai 2 bulan. Kalau cocok, kalau ada pengaruhnya bagus, alhamdulillah, Sobat Owner bisa terbantu di lapangan. Kalau tidak bagus, tinggal skip, tinggal terapkan apa yang Sobat Owner lakukan. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah apakah saya sudah melakukan settingan 1 sampai 2 bulan. Tapi saya tetap tidak mendapatkan orderan Bang. Tapi saya tidak mendapatkan jadi penonton Bang. Nah, mungkin itu terjadi ke Sobat Olener biasanya main di tengah. Ya, tadi Sobat ini posisinya penonton ya. Bukan kita mau gacor selalu, nggak ada orang yang order tapi pengen gacor kan aneh. Itu nggak bisa saya bahas ya, logikanya nggak ada di situ ya. Karena lagi volume orderan lagi anyep aja nggak ada ya. Tapi di sini saya membahas itu yang gacor itu cuman tidak hanya orderan ya. Yang pertama device gacor, motornya gacor. Gacor tuh istilahnya lancar ya. Ya di universalnya. Lalu
yang sekarang ini jumlah driver gacor. Nah, nah itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, apabila sobat onliner nggak dapat orderan sama sekali, tolong cek device-nya itu ya, apakah pernah login login di berbeda device atau pernah memakai VPN. VPN itu berpengaruh ya. Atau pernah tukar device ya, atau pernah dapat riwayat yang aneh-aneh, atau pernah dapat penalti yang aneh-aneh, atau dapat riwayat buruk di akunnya, itu juga dipengaruhi ya. Karena di sini saya taunya di APK driver ShopeeFood itu ada namanya filter, ada namanya shadow ban. Kalau filter dan shadow ban itu beda. Yang shadow ban itu seperti driver yang dicurigai yang memiliki kayaknya HP ini diinstal untuk main game, tapi diinstal mod game itu di luar Play Store. Memang aplikasi itu nggak dipakai untuk ShopeeFood, tapi dipakai untuk yang lain-lain misalnya. Entah mod apalah yang diinstal, itu mempengaruhi ya, itu bakalan dicurigai oleh sistem dan di shadow ban dan dipindahkan ke daftar yang driver driver dicurigai. Nah, kalau yang difilter itu berarti sobatnya memiliki pengaruh riwayat buruk ya. Mungkin paling buruknya lah itu difilter ya. Makanya sobat owner menjadi penonton. Makanya sobat owner jadi penonton ya. Nggak dapat orderan akunnya ya. Di balik sobat owner sudah mengupayakan settingan dan mengatur semuanya. Nah, saran terbaik dari saya ini kalau sudah begitu obatnya nggak ada lagi. Itu bikin akun baru ya. Kenapa akun baru bang? Ya karena riwayat akun lama itu sudah jelek dari pemakaian pernah pakai mod ya, walaupun nggak diaplikasikan kayak aplikasi driver, walaupun itu pakai hal yang aneh-aneh ya, pernah melakukan pelanggaran yang serius ya, pernah gonta-ganti device ya, ini login ya, pernah memakai VPN dan gonta-ganti device tuh nggak beda-beda jauh. Bang, emang kenapa ganti-ganti device? Karena sobat owner akan kena filter. Nah, nonton yang ini saya udah pernah bahas. Kena filternya kenapa, Bang? Karena setiap login itu dicatat jam login, IP address, ya, ID driver, performa akun, kekuatan jaringan, ya, yang dibaca itu lalu isi dari storage aplikasi kita ini, device kita ini, dan tahu apa-apa saja yang diinstal. Itu bisa diketahui ya, itu yang saya kasih tahu. Nanti kalau pengaruhnya login itu dapat dicurigai oleh sistem, ya nggak ada salahnya. Jangan dilakukan sering-sering kali ya. Yang selanjutnya itu VPN. VPN itu Virtual Private Network. Jadi membuat IP address baru sebagai jalur jaringan yang baru. Ya, berselancar jaringan yang baru. Ya, itu kayak kita kalau pakai VPN tahulah yang nonton yang nggak bagus-bagusnya udah tahu ya masalahnya, supaya menyamarkan IP address kita yang ada di device kita ini agar kita leluasa mengakses website yang enggak itu ya. Tapi pengaruhnya di APK ShopeeFood Driver di sistem itu karena kita mengganti IP address secara drastis gitu. Nah, saya udah pernah cerita di video ini, tonton ya. Terus selanjutnya pertanyaan yang ada, Bang, kenapa driver baru dan driver lama itu saya nggak dikasih bang, padahal total penilaian saya itu udah banyak bang, padahal total ini saya udah banyak, saya sudah konsisten dan segala macam. Nah ini saya bercerita dulu ya, saya waktu kalau sudah masuk double order ke wilayah saya udah nggak bergairah untuk narik, sedangkan untuk sampingan itu sudah nggak worth it lagi. Karena apa? Kalau sebelum double order datang ke sini, ya updatean barunya datang ke sini, ya sistemnya datang ke sini, itu algoritma masih bagus. Kenapa masih bagus bang? Karena kalau si driver menjaga jam on beat, menjaga performa total orderan rata-rata sehari, itu akan diberikan orderan terus besoknya. Ya karena akan dipercaya dan diprioritaskan oleh sistem. Itu kenapa sekarang ini nggak efektif banget ya. Ada driver baru itu apalagi dia pakai saldo ya. Karena dicatat dia masuk di IP address yang baru, di device yang baru pertama ya.
Yang kedua, belum ada riwayat, dia akan jadi golden period, akan diberikan orderan-orderan ya, itu selama mungkin 2 bulanan lah, 2 bulan atau 3 bulanan untuk dia masa, emasnya lah dibilang kan. Nah, nanti kalau dia sudah dapat masa emasnya, dia akan dipindahkan ke kategori driver yang mana. Ini dalam konteks reguler ya, saya nggak bahas hub juga saingannya ya, driver hub. Reguler juga yang nggak ada istilahnya saingannya itu driver hub dengan driver reguler ya, nggak ada ya. Reguler dengan reguler juga, hub dengan hub juga ya. Karena hub itu algoritmanya udah dibeberkan, udah dikasih tahu kalau mau masuk, hub itu, spesifikasinya seperti apa, itu algoritma itu. Secara kasat mata itu algoritmanya itu untuk masuk ke hub gitu ya kan. Kalau algoritmanya yang di reguler itu berbeda-beda dia, berubah-ubah. Nah, salah satunya algoritmanya ada di driver baru. Makanya ada sobat owner yang sudah lama nge-build, lihat-lihat driver baru aja mondar-mandir di suatu wilayah ya. Wah, gue diecengin sama sistem nih. Sebenarnya nggak ada yang salah sobat owner. Soalnya itu kita ada di peringkat bisanya kan. Bisa dia beda sendiri tuh. Bisanya di 10, 10 driver di wilayah tersebut ada 2 driver, lama dan ada 8 driver baru dan semuanya ready saldo. Yang diberikan terlebih dahulu apa? Driver baru 8 driver baru driver lama. Nah, kecuali driver lama ini ada di kategori yang diprioritaskan yang pertama. Nah, itu sobat owner ketahui ya, itu menjadi alasan dasar kenapa. Nah, Bang, itu ada yang setahun konsisten, Bang. Dia dikasih orderan. Mungkin ada di daerah sobat owner dia dapat 30, 20, padahal sobat owner cuman bisa 13, 24, 14. Dia itu udah 2 tahun ada konsisten. Nah, itu saran saya tanyakan ke dia bagaimana pola ngebitnya bla bla bla. Pernah nggak riwayat akunnya gini-gini? Tanyakan ke dia. Begitu ya. Ada di daerah saya masih ada yang beberapa driver itu setahun 2 tahun masih oke akunnya dan dia nggak pernah, lakukan tukar-tukar, device, nggak pernah, settingan device-nya itu oke, jadi nggak ada masalah teknikal ya. Itu kalau kita ada masalah teknikalnya tuh seperti apa sih Bang masalah teknikalnya tuh? Ya seperti, device Abang lemot gitu ya kan, Abang sering, main multitasking, jadi jaringan itu nggak dioptimalkan ke aplikasi driver terbagi-bagi, sinyal jadi terganggu gitu ya kan, GPS jadi terganggu, ya itu nanti mempengaruhi. Misalnya aja nanti device sobat owner lemot, tahu-tahunya orderan sudah masuk lama, tapi kita tidak tahu ya kan. Sedangkan dari pihak aplikator sudah dioptimalkan di pengaturan aplikasi, tonton aja di pengaturan aplikasi ini ya. Itu sudah dioptimalkan dan sudah diusahakan. Dan pihak aplikator sudah juga menyarankan untuk mengupdate sistem OS, mengupdate yang ini. Nah, ini ada di video saya yang ini. Tonton saja itu. Itu ya yang bisa dapat saya kasih tahu ya. Jadi pada intinya masalah akun tuh balik lagi ke sobat owner ya. Kalau masalah akun saya nggak tahu. Kalau masalah volume orderan itu daerah masing-masing ya. Tapi di sini bisa memperbaiki masalah hal teknis kenapa sobat owner tidak mendapatkan orderan, kenapa jarang mendapatkan orderan, kenapa sobat owner tidak diberikan orderan. Karena mengenai hal-hal teknis bukan masalah riwayat sobat owner, akun sobat owner ya. Itu tidak bisa saya bahas. Mungkin itu saja. Kalau channel suka dengan videonya tinggal like, kalau nggak suka tinggal skip saja ya. Dan berikan hype untuk channel ini agar memberikan manfaat untuk sobat owner semua ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, sobat owner bisa klik subscribe ke channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan orang yang sudah subscribe itu orang-orang yang maju di masa depan. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.